Nah ini pakannya bisa kalian lihat kan udah tercampur kan tuh. Nah itu guys, ini jadi pakannya seperti ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya peternak muda Indonesia yang bergelut di bidang ayam kampung unggul ya kan gitu. Jadi di konten kali ini saya ingin berbagi ilmu, sharing-sharing kepada kalian bagaimana cara membuat pakan alternatif ayam ya kan gitu yang sering digunakan oleh para peternak pada umumnya gitu. Jadi pakan alternatif ini tidak hanya diracik digunakan oleh peternak di Jawa Timur saja ya kan, melainkan bisa dikatakan seluruh Indonesia juga melakukan cara ini gitu. Juga menggunakan pakan alternatif ini untuk meraih keuntungan yang lebih maksimal dari ternaknya sendiri gitu ya kan. Oke guys, jangan lupa simak videonya hingga selesai karena ini merupakan ilmu sangat penting bagi para peternak ya kan gitu. Jadi dalam video ini saya menyebutkan apa saja bahannya, berapa takarannya ya kan, dan gimana cara mengolahnya gitu ya kan. Jadi ilmu ini menurut saya sangat penting untuk kalian dengarkan, kalian simak gitu ya kan. Jadi jangan lupa tonton sampai habis gitu ya kan. Oke, baiklah. Di sini saya menggunakan tiga bahan ya kan gitu, yaitu ada bekatul halus yang saya dapatkan di apa namanya di perusahaan penggilingan padi ya kan gitu. Jadi ini halusnya tidak sangat halus ya kan, jadi standar lah gitu bagi ayam gitu kan, karena ayamnya belum tua-tua banget gitu, belum bisa produksi gitu, masih umur 3 bulanan gitu. Selain itu ada beras jagung, kata orang sini sih gitu, jagung yang udah digiling gitu ya kan. Warnanya itu bagus guys, jadi kalau milih beras jagung itu harus yang warnanya ngejreng gitu, supaya apa, supaya ketemu, oh ini jagungnya bagus nih, oh ini jagungnya nggak bagus nih karena warnanya pucat gitu, kemudaan gitu ya kan. Nah selain itu, selain beras jagung saya juga menggunakan konsentrat atau pur BR2 gitu, yang mana eh, proteinnya sangat tinggi ya kan gitu. Jadi fungsinya pakan alternatif ini untuk membagi protein yang ada pada per objek gitu, yaitu eh, bekatul padi, beras jagung, dan juga konsentrat ayam tersebut gitu. Dan di sini saya menggunakan tiga tempat untuk takarannya gitu kan. Ada ember juga kan untuk meracik, untuk mengolah, untuk mengaduk-ngaduk pakannya gitu ya kan. Dan selain itu ada timbangan juga guys, itu untuk melihat takarannya itu berapa per pakan gitu ya kan. Ini dia guys, bisa kalian lihat pakan yang saya buat untuk pakan alternatif ya kan gitu. Jadi saya tidak hanya menggunakan pakan dari pabrik berupa konsentrat saja ya guys ya. Karena kalau ketika karena jika kita hanya menggunakan pakan dari pabrik, kita bisa menyebabkan kerugian besar ya guys. Bisa-bisa kita tidak mendapatkan hasil sama sekali. Karena apa? Karena pakan dari pabrik mahal gitu ya kan, sedangkan pendapatan dari ternak itu tidak begitu besar untuk awal-awal ya kan gitu. Jadi alangkah baiknya kita campur dengan tiga objek tersebut ya kan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga kan gitu. Kayak biaya pakan murah dan juga penghasilan pun besar gitu. Karena kalau misal kita menggunakan pakan pabrik, jadi pengeluarannya banyak, penghasilannya dikit gitu guys ya gitu. Baiklah, langsung saja kan kita Baiklah, langsung saja kan kita takar kan pembagian pakannya, yaitu berupa bekatulnya kita timbang dulu kan gitu, kita masukin ke dalam tempatnya gitu kan untuk kita timbang gitu. Jadi di sini saya menggunakan gelas plastik untuk gayungnya ya guys ya, untuk mengambil pakannya itu, untuk mengambil bekatul halusnya kan gitu. Di sini saya menggunakan tiga gayung, tiga gelas plastik itu, apa gelas teh ya guys. Jadi perbandingannya itu bisa kalian ketahui, yaitu
3:1 ya kan, 3 bekatul halus, 1 beras jagung, dan 1 konsentrat gitu ya kan. Dan sini tidak saya langsung campur biar kalian tahu seberapa berat gramnya gitu ya kan. Jadi saya pisah dulu sebelum saya campur gitu. Sini saya tuang beras jagungnya sebanyak 1 gelas plastik ini ya guys, yang saya pegang. Bisa kalian jumpai di toko-toko terdekat ya kan. Ya di sini ya sebenarnya tidak harus sama sih guys, tidak harus berhubung saya itu ngejar estetiknya gitu, jadi saya bagusin lagi. Nah ini perbandingannya guys, bisa kalian lihat sendiri ya kan, 3:1 gitu ya kan. 3 gelas bekatul padi, 1 gelas beras padi, 1 gelas beras jagung, dan 1 gelas konsentrat BR2 ya kan gitu. Oke guys, di sini langsung saja. BTW ini airnya jangan disemuain ya guys ya, takutnya ntar terlalu basah pakannya ayam jadi nggak mau gitu ya kan. Oke, di sini kita hidupin dulu ya kan timbangannya gitu, biar kalian tahu berapa gram-gramnya per bak jajan gitu. Jadi kalau di sini ini namanya bak berkatan guys gitu, bak untuk jajan gitu yang bisa ditemui hanya di konjengan gitu guys. Oke guys, di sini langsung saja ya kan kita timbang per pakannya gitu ya kan. Di sini ada 542 gram gitu. Jadi ini setengah kilo sebenarnya sih. Jadi 1000 gram itu adalah 1 kilo. Nah kalau untuk beras jagungnya itu ada 358 gram ya guys ya. Kalau bekatulnya itu ada berapa gram, bisa kalian lihat itu 391, lebih banyak dari beras jagungnya ya kan gitu. Jadi untuk takaran hanya selisih beberapa gram saja, nggak jadi masalah ya kan gitu. Yang penting ketika kita memberinya kepada ayam, jadi pakannya itu nggak terbuang sia-sia gitu. Kadang kan ada sisanya gitu nggak dihabisin, yang menyebabkan pakan tersebut bisa basi gitu ya kan. Nah di sini saya mulai mencampurnya gitu ya kan, berawalan dari bekatulnya dulu, terus konsentrat, lalu jagung. Sebenarnya sih nggak usah urut, nggak apa-apa sih, yang penting disatukan gitu. Jadi kita aduk-aduk ntar ya kan, sebelum kita campur air kita aduk-aduk dulu biar merata gitu ya kan guys, biar enak adukannya kalau ada airnya gitu ya kan. Di sini berhubung ayam saya yang mau dijadikan indukan gak terlalu banyak, jadi pakan saya segini aja gitu. Perkiraan itu 1 kilo 778 gram gitu. Anggap 1,5 kilo lah gitu ya kan. Oke, di sini kita aduk-aduk dulu biar tercampur rata gitu ya kan. Jangan keburu-buru ya guys gitu. Dan di sini ditemani dengan panasnya matahari gitu ya. Karena matahari pagi itu menyehatkan bagi tubuh kita gitu. Meskipun saya itu gerah gitu ya, demi konten, demi kalian, demi mengedukasi, demi memberikan ilmu, saya siap untuk panas-panasan gitu ya. Di sini saya memberikan air secukupnya saja, bisa kalian kira-kira ya kan. Kalau kalian tidak tahu perkiraannya berapa ya bisa kalian kasih sebanyak 300 gram air di kapasitas pakan 1,5 kilo lah gitu. Jadi jangan lupa ya guys ya gitu. Kalau saya sih mengira-ngiranya saja biar tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering ya kan gitu. Di sini saya ngaduk-ngaduk pakannya dulu dan ternyata kurang airnya kan itu. Kalau tidak tahu mengira-ngiranya bisa kurang airnya gitu, bisa terlalu kering makannya gitu ya kan. Jadi di sini proses pengadukan pakannya gitu ya kan, kita campur-campur hingga airnya juga merata kan gitu, biar nggak ada yang menggumpal, nggak ada yang kering juga gitu ya kan guys. Bisa kalian simak gitu cara bejek-bejek pakannya gitu ya kan guys.
Di sini sangat panas gini, saya meraciknya itu di luar kandang guys gitu, biar terang juga ya kan. Kalau di dalam itu lumayan gelap guys gitu, tertutup atap soalnya. Nah ini pakannya bisa kalian lihat kan, udah tercampur kan tuh. Nah itu guys, ini jadi pakannya seperti ini guys. Ya meskipun lebih terlihat konsentrat sama bekatulnya gitu, jagungnya tidak terlalu terlihat gitu, karena yang kita kejar itu bukan persamaan bandingannya, melainkan protein pada pakan tersebut gitu. Inilah fungsi dari pakan alternatif, yaitu ini. Meskipun kita mencampurnya dengan pakan yang lain, yang penting, poin paling pentingnya itu protein pada pakan tersebut tidak terkurangi ya kan. BTW perlu kalian ketahui sebelumnya, jika kalian ingin mengikuti formalitas peraturan pemberian pakan ayam, bisa kalian jumpai pada website Google yang resmi ya guys ya. Seperti ilmu yang saya dapatkan dari senior-senior saya, bahwasannya satu ayam umur 2 bulan ke atas itu menghabiskan 74 gram per harinya gitu ya. 74 gram ini berupa campuran dedak padi, bekatul padi, beras jagung, dan juga konsentrat BR2 gitu ya kan. Selain itu juga ya tergantung para peternaknya gitu ya kan. Ada peternak yang mencampurnya dengan eh, dedak padi, dedak jagung, bukan beras jagungnya tapi dedak jagungnya, terus kayak tepung ikan, bekatul ikan, terus kayak bekatul kedelai juga bisa kan guys gitu, atau banyak yang menggunakan dari ampas tahu gitu. Tapi jika kalian ingin menggunakan ampas tahu, karena ampas tahu itu basah dan tidak bisa bertahan lama, kalian segera fermentasikan dengan cara mengolah pakannya menggunakan mesin pengolah pakan gitu. Lalu kalian tempatkan di gentong besar gitu, lalu tutup biar baunya nggak kemana-mana, biar mengendap, biar nggak terlalu basah ya kan. Gitu cara menggunakan ampas tahunya gitu. Kalau kita gabungkan secara manual setiap hari, akan akan menimbulkan kerugian untuk kita ya kan, karena ampas tahu itu basah dan mudah untuk basi gitu, baunya itu yang gak enak guys gitu. Jadi hati-hati. Oke guys, terima kasih, ketemu di konten selanjutnya, mudah-mudahan lebih mengedukasi, lebih menarik juga kan ya, lebih bermanfaat untuk para penonton sekalian gitu ya kan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke kalian, apa yang saya sharingkan ke kalian bermanfaat, dan jangan lupa ilmunya bagi-bagi kepada yang lain ya kan gitu. Baik, saya pamit undur diri, ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.